Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan: 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo. Terdakwa dalam perkara lain manus domina, sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah. 2. Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya paksa atau overmah. Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Bahwa keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium, apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya tidak akan dihukum. Daya paksa relatif itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Edi O.S. Hiari. 3. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Dan sesuai dengan pasal 51 ayat 1 KUH Pidana mengenai perintah jabatan telah ditentukan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. 4. Bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang terjalin antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo, di mana terdakwa memiliki perbedaan 18 hierarki kepangkatan yang merupakan jenderal bintang 2 dan seorang kadif propam berpangkat inspektur jenderal polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa mengabaikan, menghindari atau menolak perintah saksi Ferdi Sambo, sehingga untuk terdakwa berlaku asas actus non facit reum nisi mens sit rea. Perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat adanya fakta perintah Ferdi Sambo kepada terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah dinas Duren 3 ketika saksi Ferdi Sambo berteriak kepada terdakwa, "Tembak, woi kau tembak, woi tembak," sehingga terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua. Akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sejak di rumah Saguling ketika terdakwa dipanggil melalui saksi Riki Rizal, sehingga bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan, "Nanti kau yang tembak Yosua ya. Kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Kalau nanti saya yang tembak, tidak ada yang menjaga kita." Di mana atas perintah saksi Ferdi Sambo tersebut terdakwa menjawab, "Siap komandan." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa menambah isi peluru Glock 17 miliknya. Bahwa ketika terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa mohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua. Doa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah.
bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah dinas Duren 3, seharusnya terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan. Terlebih lagi, penembakan tersebut dilakukan kepada korban Yosua, sesama ajudan saksi Ferdi Sambo, yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan apapun dengan terdakwa. Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian menyuruh lakukan Dunplegen pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Nomor 2, bahwa alasan terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan. Karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak, tentulah berlebihan. Mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdi Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdi Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati. Apalagi telah ternyata ketika saksi Riki Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdi Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Riki Rizal. 3, bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan terdakwa penasihat maupun tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dalam level kepangkatannya terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Sebaliknya sebagai penegak hukum tentulah terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas. Oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan terdakwa ditujukan kepada hukum. Terdakwa ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Yosua di lantai 3 rumah Saguling, terdakwa berdoa, bahkan di rumah Duren 3 pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini terdakwa peroleh baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas dengan perintah yang menyimpang dari seharusnya. Bahwa terhadap barang yang nomor 5, bahwa terhadap barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Menurut hemat majelis, apa yang diperintahkan Ferdi Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan terdakwa sejak diperintah saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling untuk menembak Yosua, terdakwa berdoa yang menunjukkan terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdi Sambo adalah salah. Saksi Ferdi Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua, dan penembakan terhadap korban Yosua juga bukan merupakan tugas terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Terakhir, bahwa diadopsinya ajaran kesalahan normatif deskriptif sehingga mengubah tatanan teoritik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Mulyatno tentulah bukan tanpa alasan. Karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyaratkan di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami terdakwa dari luar, yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan. Sebagaimana pendapat Mulyatno yang disitir Andi Hamzah sebagai berikut, yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan. Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 163 Rineka Cipta. Bahwa namun demikian, seandainya ajaran kesalahan psikologis diadopsi dan menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun ke depan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara kesalahan normatif deskriptif dengan kesalahan psikologis, tidaklah berarti tekanan psikologis yang dialami
dapat dijadikan dasar terdapatnya kesalahan terdakwa sehingga terdapat alasan pemaaf. Mengingat benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdi Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3. Namun demikian, tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian terdakwa. Korban Yosua merupakan teman dekat, bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama. Korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdi Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa. Di samping itu, kesadaran terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral maupun hukum, sehingga jika diberhadapkan situasi yang demikian, seharusnya terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa serta nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karenanya haruslah pula ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.